Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Nanta Indraswara dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan memberikan contoh dari materi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian hak asasi manusia. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini harus mampu untuk mempelajari apa itu hak asasi manusia dan selalu mengamalkannya. Hak asasi manusia merupakan nilai moral maupun norma-norma yang berkaitan dengan perilaku manusia dan juga perlindungan hukum baik secara nasional dan internasional. Pada umumnya, hak ini bersifat mutlak dan juga berlaku di seluruh dunia dengan tidak membedakan sara. Hak ini juga bersifat mengikat kepada setiap manusia untuk saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia lainnya. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pertama adalah bully. Bully merupakan bentuk pelanggaran HAM yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kasus ini banyak terjadi akibat adanya senioritas dan juga merasa lebih hebat dan kuat dari siswa atau siswi yang dianggap lebih lemah. Cara penanggulangan lainnya yang dapat dilakukan adalah penanganan dari pihak guru. Saat melihat bully, semua guru harus segera memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan bully. Kemudian, saat kasus kekerasan terjadi akibat ulah guru, maka yang pertama kali harus turun tangan adalah kepala sekolah. Setelah itu, orang tua dari siswa atau siswi korban bully perlu untuk menangani hal ini dengan serius. Kemudian, bila kasus seperti itu terjadi harus segera disosialisasikan dan dirapatkan agar hal tersebut tidak pernah terjadi kembali. Yang kedua adalah tawuran antar warga. Dalam lingkup masyarakat juga masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM. Contoh yang paling menonjol adalah tawuran antar desa, RT maupun RW. Hal tersebut dapat terjadi saat para warga mudah emosi, apabila para warga disibukkan dengan kegiatan keagamaan yang kuat dan juga wejangan moral yang gencar, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Bila kasus ini sudah terjadi, maka harus sampai ke tingkat kepolisian untuk dapat memberikan solusi. Pembelajaran moral sangat perlu untuk dilakukan, agar seluruh warga tidak mudah diadu domba dan juga emosi. Yang ketiga adalah pemerkosaan. Pemerkosaan tergolong dalam salah satu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang satu ini bisa jadi akibat kurangnya iman dan kurang tegasnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan. Terkadang, pakaian model zaman sekarang untuk perempuan juga terlalu terbuka. Hanya saja, alasan yang terakhir tetap tidak bisa dijadikan alasan utama. Bila setiap pelaku pemerkosaan langsung dikebiri, maka hal ini akan menjadi terapi shock yang akan membuat orang lain enggan untuk melakukannya. Mungkin ada juga orang yang berpikiran bahwa hukuman kebiri terlalu berlebihan. Bagaimana dengan korban yang sudah diperkosa? Apabila sampai mengandung anak, kasihan juga anak yang dikandungnya. Biasanya, korban juga tidak mau mengurus anak dari hasil pemerkosaan. Pelanggaran HAM skala nasional. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priuk. Pada tahun 1984 silam, di Jakarta Utara pernah terjadi kasus kerusuhan terhadap para demonstrasi. Kerusuhan tersebut melibatkan para warga, kepolisian, dan TNI. Ada banyak warga yang tewas dan juga mengalami luka. Akibat kerusuhan tersebut, beberapa oknum polisi dan TNI diadili dengan dakwaan pelanggaran HAM. Kasus tersebut terjadi pada saat masa Orde Baru. Yang kedua, tragedi Trisakti. Terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam tragedi ini, terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang berakibat ke banyak sektor. Keadaan ini mengundang aksi protes mahasiswa. Pada tanggal tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan long march menuju gedung MPR DPR untuk kemudian melakukan demo. Namun, sebelum sampai di gedung tersebut, aksi ini ditentang oleh polisi. Setelah kedua pihak berunding, disepakati bahwa polisi dan mahasiswa sama-sama mundur. Saat mahasiswa mundur, kembali ke kampus mereka, terjadi sebuah provokasi yang menyebabkan beberapa mahasiswa terpancing. Akhirnya, kerusuhan pun terjadi.
polisi melakukan penembakan sehingga 4 mahasiswa tewas dan beberapa luka-luka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.